berkah, yang dia minum berkah. Ada salah satu ulama habaib Tarim, beliau nggak tahu di depannya itu daging kambing yang enak. Apa daging kambing yang enak, Habib Munawar? Ya kebuli, tapi itu kebulinya yang enak tuh, apa namanya? Ya emang kambing, udah saya nanya kambing juga. Ya itu dia, mengguling, asal kambing jangan diguling-gulingin aja. Asik untuk. Bib, fadal, Bib, fadal. Yang orang-orang udah Bib, fadal. Habib besar ini. Baru lagi mau makan, langsung kaget, Bib. Ini bukan stroke, bukan sakit. Tangan langsung nggak mau makan. Kenapa nih aku nggak bisa makan? Langsung bergerak kencang. Kemudian demam. Sebenarnya saya juga demam sekarang. Tapi karena saya cinta Futuh Magharim, saya datang juga. Berarti kipas anginnya dimatiin. Kipas anginnya dimatiin dulu. Itu demam tuh, Habib. Makan, Bib, fadal, Bib, ini makanan enak. Nggak bisa makan juga. Bib, fadal, Bib. Ini dalam bahasa Abdul Maut. Ini saya udah terjemahin dalam bahasa kita aja. Fadal, Bib. Nggak tahu ini. Kok tangan Anda nggak mau ngambil ini, padahal tuh kambing, Masya Allah. Akhirnya tuh Habib bilang, mana yang punya hajat? Anda ya, Habib? Sini dah, coba Anda mau ngomong. Kenapa tangan saya nggak bisa ngambil daging ente? Maksudnya kambing ente. Nggak tahu, Habib. Ada sesuatu. Kambing dari mana? Oh, tadi dari padang pasir, Bib. Kambing siapa? Kambing orang. La ilaha illallah. Ente benar-benar. Yang lain udah sebagian makan. Ini betapa luar biasa ilmu sang Habib, keberkahnya banyak. Nggak bisa untuk makan makanan yang haram. Terjaga dari makan makanan haram. Ini ilmu berkah nih maksudnya. Saya mau kasih tahu kepada jamaah, orang yang kalau punya ilmu berkah, mau makan haram, walaupun beliau nggak tahu, itu terjaga. Dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sini, ente. Kenapa ente bisa ngambil kambing orang? Kambing anak masuk di kambing dia. Makanya kambing orang anak makan. Oh, nggak boleh. Andaikan tuh kambing ente masuk ke kambing dia, itu urusan antara ente dengan dia. Tapi ketika tuh ada kambing orang, kemudian ada di padang pasir, kemudian ente ente sembelih, kemudian ente jadikan ini adalah makanan enak, semua yang ente kumpulin orang banyak, Masya Allah. Gak boleh kayak begini. Bagaimana, Bib, kalau begitu? Ya dosa. Ini binatang curian kalau begitu jadinya. Yang lain, waduh, Bib, anu udah makan. Sebagian lagi makan, dilepein. Tapi Habib tersebut boro-boro makan. Baru mau makan aja tangannya udah gemeteran. Allah jaga. Allah jaga. Ini ada guru-guru saya menyatakan ini diantara seseorang yang mempunyai ilmu berkah. Ya, walaupun beliau nggak tahu bahwa itu makanan halal atau tidak, kan nggak tahu. Setelah ditanya bahwa itu kambing dari mana? Kambing padang pasir, kambing orang lain, main potong-potong aja. Tapi Allah memberikan alam, memberikan gelagat dia, tangannya nggak mau ngambil masakan yang sangat istimewa ketika itu. Bisa nggak kita seperti itu? Bermula dari bagaimana caranya kita mencari ilmu, biar ilmu kita berkah. Amin. Sama Ramadan begitu juga. Ramadan orang kalau misalnya nggak punya ilmu berkah, walaupun dia tutup matanya, ada perempuan cantik, tetap dibuka juga. Ya Allah, tanggung amat ini gimana? Cantik ya. Kebuka juga. Ya Allah, gimana nih ya Allah, saya dekat dengan perempuan ini, ya Allah. Orang yang ilmunya berkah, kuat. Bagaikan kekuatan yang sangat besar yang tidak bisa diapapun pula. Kalau kita lihat batu karang yang ada di lautan, dengan hentakan ombak yang sangat luar biasa, berubah gak batu karang? Batu karang yang di laut berubah gak? Tidak, saking kuatnya. Ini orang yang punya ilmu berkah,
Walaupun di depannya kayak cewek cantik, Masya Allah. Bahenol katanya, kaya. Bahkan dia mungkin dikasih duit. Tetap dia nggak mau. Tetap nggak mau. Kenapa? Yang ada di dalam hati sanubarinya itu semuanya berkah semuanya. Dengan keberkahannya nolak dari berbagai macam maksiat. Jadi kalau misalnya kita naik motor atau naik mobil, masih juga ngelihat perempuan-perempuan cantik. Yang dua dan ketiga menunjukkan bahwa ilmu kita belum berkah. Kalau ini telinga masih marah kalau kedengaran orang benci sama kita. Orang benci sama kita, orang jelek-jelekin kita, ini telinga kita membuat diri kita marah, berarti ilmu kita tidak berkah. Jamaah, berarti ilmu kita tidak berkah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita dijelek-jelekin orang, bahkan difitnah orang. Yang ada langsung apa-apa nanti. Anda nggak melakukan seperti itu. Gitu. Jadi biasa-biasa aja. Gitu. Jadi pentingnya kita punya berkah, masuk Ramadan kuat. Amin. Jadi keberkahan ilmu. Makanya di Ramadan tetap ada pengajian. Tetap ada pengajian. Kalau misalnya di Hadramaut, pengajian di Ramadan malah makin-makinan. Kita tawakufan. Udah begitu tawakufan, benar-benar tawakufan nih. Ramadan lah pengajian lah siang wala malam, wala pengajian. Kalau cuma sekedar tawakufan adat doang nggak ada masalah. Habis maghribnya ada subuhnya ada pengajian, ba'da tarawihnya ada pengajian, itu nggak ada masalah. Cuma sekedar adat namanya tawakufan, itu nggak ada masalah. Tapi sebagian kita yang namanya tawakufan benar-benar tawakufan, betul kan? Tawakufan benar-benar nggak ngaji. Persiapan Ramadan. Terus ngapain persiapan Ramadan? Tidur. Sementara Ramadan itu syiar untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang berada di bulan suci Ramadan dia mendapatkan keilmuan lagi. Al-Imam Ali Al-Habsyi. Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang jamaah sering ikut hadir. Haul Al-Imam Ali Habsyi di Solo. Gitu. Beliau Masya Allah di bulan suci Ramadan nggak pernah berhenti ngajar dan belajar. Ba'da zuhur ada pengajiannya bahasa Arab lagi, nahwu. Terkadang ba'da zuhur pembelajarannya tentang warisan. Ba'da zuhur ngaji warisan, puyeng banget. Puyeng enggak? Ba'da zuhur oh ya Allah sepertiga Allah orang pada puyeng. Yang enak kan kalau ba'da zuhur tidur dulu. Ba'da asar baru rohah, begitu enggak? Tapi tidak, Imam Ali Habsyi tetap. Makanya ilmunya berkah. Gitu. Namanya Masya Allah, cuma Masya Allah. Kalau kita lihat kemarin, itu Simtud Durar, itu dibaca antara Maghrib dan Isya saja dalam haul Guru Zaini, hanya itu saja rangkaian haul. Tapi yang hadir, Masya Allah, cuma Masya Allah. Siapa yang ngarang Simtud Durar? Siapa yang ngarang Simtud Durar? Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Berapa banyak orang membaca kitab tersebut menjadi asyik billah. Orang yang dekat, orang yang merasa asik dengan Allah Subhanahu wa taala. Fabidzalika yatimu shaumuhu wa yazku. Demikian sempurna puasa, jelas. Orang yang enggak melakukan maksiat, enggak melakukan berkelebihan dari hal-hal yang halal sampai bisa terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, itu puasanya sempurna dan bersih. Kalau udah namanya sempurna dan bersih, nanti akhir Ramadan dia bakal mendapatkan minal aidin al faizin. Sertifikat utamanya minal aidin al faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Itu namanya sertifikat orang yang dalam keadaan puasanya itu benar. Wa kam min shaimin yut'ibu li nafsahu bil ju'i wal 'atashi. Berapa banyak orang berpuasa dia cuma menyapekan diri dengan lapar dan dahaga. Yang orang puasa cuma sekedar lapar dan dahaga aja. Pagi siang sore, lapar dan dahaga. Puasa. Wa yursilu jawarihu fil ma'asi, tapi dia kirimkan anggota tubuhnya dalam berbuat maksiat. Artinya dia berbuat maksiat.
Puasa-puasa tapi maksiat jalan. Lagi puasa dia buruk sangka sama orang. Buruk sangka. Lagi dalam keadaan puasa dia ngomongin orang. Apaan tuh? Waduh. Ngomongin orang. Lagi dalam keadaan puasa asik betul. HP-nya itu nggak pernah ada henti-hentinya. Lagi puasa-puasa game terus. Game itu apa sih? Game terus game tang. Allahu Akbar. Yang tadinya fuduli jadi haram, habis waktunya dia. Ini apa namanya ngabuburit itu baca Quran. Ngabuburit itu baca ilmu, ngaji, zikir dan sebagainya. Ada sebagian ngabuburitnya main HP. Dari habis subuh sampai maghrib. Ada sebagian ngabuburitnya itu baca komik. Petruk dan sebagainya, Petruk Gareng. Ada sebagiannya ngabuburit dari pagi sampai maghrib itu main. Kelayar keluyur. Ke mall, adem. Masya Allah, lagi puasa. Ke mall aja udah beli-belian juga enggak. Yang penting ngadem di mall. Ada sebagian udah ngobrol di luaran. Ada sebagian banyak tidur. Ada sebagian kerja yang nggak tahu manfaatnya. Kerja yang tidak tahu manfaatnya. Banyak sekali di bulan suci Ramadan. Habis waktunya. Gitu. Fayufsidu bidzalika shaumahu, dan dia rusak puasanya. Kasihan nih orang masuk Ramadan yang dia harusnya menjaga anggota tubuh dari maksiat, dia malah lakukan maksiat. Dari pagi sampai sore dia setel dangdut. Dari pagi dari sore dia main HP terus. Atau sebagian mancing. Allahu Akbar. Lumayan kan? Gitu apa namanya mancing dari subuh sampai sore lumayan. Coba ketika dia baca Quran. Coba ketika dia baca kitab, baca zikir dan sebagainya. Dia melakukan ibadah, zikir dan sebagainya. Sementara Imam Syafi'i di bulan suci Ramadan itu beliau khatam Quran 60 kali. Al-Imam Syafi'i di bulan suci Ramadan itu khatam Quran 60 kali. Siang sekali, malam sekali. Dan dibacanya ketika lagi baca Quran. Jadi itu dalam keadaan berdiri. Gak terawih. Siang hari gimana terawih? Siang khatam sekali, malam khatam sekali. Lain dari terawih. Siang khatam. Dari duha tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan, kalau kita kan duha paling top. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Kan salat duha. Wadduha waliri saja selesai. Watini selesai. Ini Imam Syafi'i diri baca Quran sambil sholat. Satu khatam. Malam begitu juga selain tarawih. Ba'da tarawih dan sebagainya khatam lagi. Satu kali. Wallahu Akbar. Bagaimana keadaan kita jemaah? Bagaimana keadaan kita dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan? Sementara Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan secara 30 juz. 30 juz secara jumlah Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Berikutnya Al-Quran secara ketentuan itu 23 tahun lamanya. Artinya ketentuan menurut sebab. Wa yudhayyu bidzalika ta'abah, dan dia menyia-nyiakan rasa letihnya. Yang harusnya rasa letihnya karena Allah, karena maksiat. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak ada pahala puasa kecuali lapar dan dahaga. Itu sering kita dengar hadisnya. Bahkan kita mungkin hafal hadis tersebut. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Wa tarkul ma'asi wajibun 'ala dawami 'ala as-sa'imi wa 'ala al-muftir.
Meninggalkan maksiat itu wajib secara dawam. Artinya secara abadan, secara abadi. Baik orang yang puasa maupun orang yang tidak puasa. Jangan kita pikir, oh di bulan puasa nih nggak boleh maksiat. Nggak puasa juga maksiat nggak boleh. Sekarang nih di bulan Rajab, berbuat maksiat boleh nggak? Nggak boleh. Ramadan apalagi, itu maksudnya. Bukan tuh ketika Ramadan kita nggak berbuat maksiat, di luar Ramadan boleh berbuat maksiat, enggak. Pemahamannya, kalau di bulan selain Ramadan aja nggak boleh berbuat maksiat, apalagi di bulan suci Ramadan. Itu maksudnya. Ghaira anna shaima aula bitahaffuzi. Apalagi orang yang berpuasa lebih bagus untuk dia jaganya. Artinya itu lebih-lebih lagi. Kalau di bulan lain orang nggak boleh berbuat maksiat, apalagi di bulan suci Ramadan. Wa huwa alaihi aujabu akadu fafham. Nah ini lebih wajib buat dia untuk menjaganya. Rajab, Sya'ban, kita nggak boleh berbuat maksiat. Ramadan lebih-lebih lagi. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, nggak boleh berbuat maksiat. Ramadan apalagi. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu junnatun. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yafsuk wa la yajhal. Fi nimrun syata maw'agat alau falyaqul inni sha'im." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa itu adalah perisai diri, menjaga diri. Dengan puasa yang benar, diri kita bakal terjaga. Amin. Diri kita bakal terjaga dari berbagai macam bentuk maksiat. Terjaga dari berbagai macam bentuk yang tidak kita cinta. Yang tidak dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Terjaga gara-gara puasa. Makanya kalau orang berpuasa, sehat. Makanya Rasulullah bersabda, "Sumu tasihhu." Puasalah kalian bakal menjadi sehat. Berapa banyak orang kalau misalnya mau dioperasi, sebelumnya apa dulu? Puasa dulu. Walaupun puasa makan. Puasa. Ya kan, mau operasi puasa, mau ini puasa. Coba sebelumnya kita sudah rutinitaskan puasa. Alangkah indahnya. Minimal di bulan suci Ramadan, 1 bulan penuh tuh minimal buat kaum muslimin. Minimal buat kaum muslimin dalam 1 Ramadan penuh puasa. Minimal. Gitu. Nggak ada yang lebih minimal lagi. Apalagi nanti Syawal dia lakukan. Nah, Rasulullah di bulan Rajab, ketika beliau, para tabi'in bertanya tentang hal yasumu Ramadan, hal yasumu, akana Rasulullah yasumu fi syahri Rajab, apakah baginda Rasulullah puasa di bulan Rajab? Sayyidina Abdullah bin Umar bahkan beliau menjawab, bal yusyarifuh. Bahkan ini baginda Rasulullah mengagungkan Rajab. Rasulullah Rajab 1 bulan penuh. Rasulullah Sya'ban 1 bulan penuh. Ramadan berarti 30 berapa? Berapa? 90 hari. Makanya banyak tuh. Para ulama-ulama saleh 1 Rajab penuh mereka puasa. Sya'ban penuh puasa. Ramadan enggak usah diungkap gitu. Kalau Rajab full, Sya'ban full, apalagi Ramadan. Setidak-tidaknya 3 hari kita puasa di bulan Rajab. Setidak-tidaknya. Sekarang Rajab udah tanggal berapa? Ya maaf. Sekarang Rajab tanggal berapa? 12. Sekarang Januari tanggal berapa? Tahu Januari, kenapa ente tahu? Gila Rajab ente nggak tahu. Ya beda pendapat, ada yang bilang 10, ada yang 11. Nah lo? 12 lagi. Yang benar yang mana? 12. Januari tanggal berapa? Ayo takut lagi. Udah terkandur jawab aja udah apa-apa. Cuma kenapa Januari paham, Rajab nggak paham? Maksudnya kayak gitu aja saya. Bukan artinya saya nggak tahu Rajab tanggal berapa sekarang. Kasihan dong. Kasihan nggak? Januari namanya Januari, bukan nama-nama Islam. Yanair, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Itu bahasa-bahasa, bukan bahasa kita. Itu bahasa kita. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Kemudian terus
Terus nah, ketemu lagi Rajab gitu. Ada 12 juga sama, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra gitu. Ya, jamaah sekalian. Boleh kita kenal Januari, nggak ada masalah. Tapi Rajab kita harus lebih kenal lagi. Tanggal berapa Rajab? Iya. Jadi kita boleh kenal nanti Februari, tapi Sya'ban kita harus lebih kenal lagi. Gitu. Yang Januari, Februari, Maret misalnya puasa, nggak ada masalah. Tapi Ramadan kita harus lebih kenal. As-shaumu junnatun, puasa itu perisai, perisai diri. Kalau namanya perisai kan terjauhkan dari berbagai macam bala dan musibah. Perisai, kita ada yang jaga, ada yang jaga. Tadi tuh saya cerita tentang seorang habaib Hadramaut, itu terjaga dia dengan keberkahan ilmu yang dimiliki sampai nggak mampu makan makanan yang beliau tidak tahu. Rupa-rupanya itu adalah makanan yang haram. Terjaga. Baru memakan langsung terasa gemetar. Mau makan lagi terasa gemetar lagi. Mau makan lagi terasa gemetar. Banyak tuh ulama-ulama kita tempo dulu di Betawi itu kalau misalnya disuguhin makanan nggak bisa makan. Disuguhi makan lagi nggak bisa makan. Rupa-rupanya dari mana nih? Dari Belanda. Oh pantes dari itu si konyol. Belanda, dari Belanda nggak. Untung tuh ditanya. Dari mana? Tuh dari none-none Belanda. Astagfirullah. Nggak jadi makan tuh ulama-ulama. Nggak jadi makan. Tuh Belanda duitnya dari nyolong. Nyolongnya dari warga Indonesia, betul kan? Dari orang kita. Kemudian duit colongannya itu dibuat pesta pora. Kemudian dikasih. Haram nggak namanya? Haram. Gitu. Duit boleh koruptor. Dari para pejabat. Kemudian kita dikasih. Dengan nama apapun namanya. Kemudian kita ambil. Tahu bahwa itu adalah duit koruptor. Masih juga kita ambil. Terus gimana dong? Sebagian ulama kita tuh tahu mana duit halal, mana duit haram. Siapapun yang ngasih, beliau terima. Siapapun yang ngasih, beliau terima. Cuma kalau udah masuk dompet, udah masuk misalnya di rumahnya tuh, dijejerkan uang, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang apa namanya, saya nggak ngerti. Itu, ini makan, ini buat makan, ini enggak. Buang aja dah kalau gitu jadi, Masya Allah. Ini makan yang ini yang halal. Beliau tahu, sampai duit tahu mana halal mana haram. Kalau kita yang penting merah, betul nggak? Pokoknya udah merah mau halal kayak mau haram kayak ambil. Makan bakso, makan somai, makan talas, gitu kan? Ulama kita enggak. Yang halal misalnya 10.000 warnanya apa sih? Ungu. 10.000 ungu, ada yang 100.000 warna merah. Ya Allah, nggak jadi ungu yang halal. Yang merah haram, nggak jadi tuh ngambil yang merah, yang ungu udah nggak apa-apa. Makan cilok udah nggak ada masalah, nggak jadi makan durian, nggak jadi makan apa kambing. Kenapa? Tahu ini haram. Orang duit cuma sekedar 10.000, ngapain makan kambing? Nggak laku. Lihat sebagian ulama kita, sebagian guru-guru kita. Artinya betul, mereka terima dari siapapun. Itu kan namanya hadiah kan sunnah diterima. Itu hadiah itu sunnah diterima. Tapi kalau udah masuk di rumah, ketahuan. Tek, Masya Allah. Saking tuh kasyaf dia punya hati. Saking dia punya ilmu berkah. Mampu untuk meneropong. Dan mampu untuk memahami mana yang halal dan mana yang haram. Kita kayak gitu gak, jamaah? Kita kayak gitu gak? Oh, berarti kita belum ada perisai dirinya. Belum ada perisai dirinya kalau begitu jadinya. Apapun duit yang ada kita embat semuanya. Apalagi kalau merah. Apalagi merahnya gepokan. Alhamdulillah. Mabruk, alfa mabruk. Udah. Kalau dia dapat gepokan merah, mabruk, alfa mabruk. Padahal itu boro-boro mabruk. Jazakumullah khairan katsiran tabarakallah. Ulama kita serem. Megang aja nggak mau. Megang mau kalau misalnya terpaksa udah masuk. Tapi di rumah udah enggak.
Dan istri-istrinya ulama tuh apik juga. Makanya kalau ulama kalau punya istri yang apik, kalau enggak, Bang Haji, ini merah, geprokan nggak jadi dibuang, nggak mau, dibuang di sana diambil lagi kalau istrinya itu bukan salehah, ya kan? Jadi ulama itu kenapa penting mempunyai istri salehah? Biar kuat. Itu duit yang udah dibuang diambil lagi kalau dia istrinya nggak salehah. Betul nggak? Tuh lama dia ngebuang duit misalnya. Tuh istrinya dia paham di mana nih, di kebun, dia ambil lagi kalau bukan salehah. Betul kan? Lumayan untuk beli anting. Lumayan untuk beli emas, ya kan? Gitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca istighfar Rajab. Banyak istighfar Rajab. Kadang kita nggak tahu itu duit halal atau duit haram. Kadang, atau mungkin kebanyakan kita nggak tahu mana duit halal, mana duit haram. Yang penting itu adalah duit kita makan. Ya Allah, ya Allah. Tapi kalau kita puasa benar gak kayak begini jamaah. Yang penting benar dulu puasa. Jangan berbuat maksiat aja dalam puasa. Dari kapan? Dari awal. Sampai kapan? Sampai akhir. Gak ada maksiat. Buka puasanya juga buka puasa yang halal. Gitu. Jangan giliran buka puasa, lontong masuk, semur masuk, tempe masuk, ini dan semuanya. Gitu. Bisa jadi haram. Kebanyakan makan bisa jadi haram yang tadinya halal. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, ketika datang puasa, hari puasa seorang di antara kalian, nah kalau udah mulai puasa, falyarfus, jangan berkata rafas. Rafas itu faman farada fina al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Itu dalam firman Allah. Rafas itu artinya muqaddimah jima, pendahuluan jima. Walaupun itu adalah suami istri, nggak boleh ngomong di bulan suci Ramadan enak nih ntar malam gitu. Ntar malam enak. Suami ngomong sama istrinya, ntar malam enak nih. Padahal lagi dalam keadaan puasa. Mau ngomong secara langsung atau HP. Ntar malam enak nih, masya Allah. Masya Allah. Ya, gitu. Tapi lagi Ramadan. Nggak boleh. Lagi Ramadan nggak boleh. Bolehnya kapan? Kalau udah buka puasa, ya suami dan istri bilang, ayo bersih-bersih, gitu. Ayo wangi-wangi. Boleh kalau begitu jadinya. Kalau udah buka puasa, ini baru subuh udah ngomong. Nanti malam wangi-wangi ya. Nggak boleh. Kan suami istri. Iya, itu namanya rafas. Itu kan suami istri halal. Tapi ketika di bulan suci Ramadan nggak boleh ngomong kayak gitu. Halal nggak suami istri? Halal. Tapi kalau bukan Ramadan halal. Tapi kalau Ramadan di siang hari Ramadan dia ngomong kayak itu rafas namanya. Nggak boleh berbicara atau WA atau ngetik atau apa namanya, atau memberitahukan kepada sang istri tentang perlakuan istimewa kemesraan. Kalau sama istri aja nggak boleh, bagaimana orang lain? Ini nih, hati-hati nih. Pacar membangunkan pacarnya. Oh my darling. Udah sholat subuh belum? Stop darling. Astagfirullah. Ini Allah belum suami istri udah darling. Kadang belum suami istri udah manggil abi, umbi. Astagfirullah. Iya. Belum nikah. Biar kelihatan Habib, biar kelihatan kiai, bahwa kita kiai apaan? Biar ketika disebut ustaz apaan? Belum nikah. Umi udah buka puasa belum? Ya Allah, ente belum nikah, umi-umian. Belum abi, astagfirullah, ceneh banget. Ada yang sebagian manggil apa namanya? Papa, mami. Ada yang sebagian manggil apa namanya? Ayah, astagfirullah. Belum nikah. Ini banyak nih sekalian. Belum pada nikah, foto pre-wedding namanya. Ya kan? Belum pada nikah, foto pre-wedding. Yang foto pre-wedding itu udah nikah belum? Andai kan udah nikah aja, nggak perlu pakai foto-foto kemudian dikasih undangan ke orang lain. Itu aurat. Makanya kalau kita punya status,
Nggak usah pakai status perempuan dalam HP kita. Misalnya kita lagi sama istri. Ini misalnya istri kita. Ini misal. Pelukan. Atau begini aja. Nggak boleh. Istri itu bukan untuk diperlihatkan. Istri untuk dijaga. Kalau dijaga diperlihatkan nggak? Enggak, jangan dong. Nih istri saya cantik, astagfirullah. Malah diperlihatkan. Udah gitu bulan puasa lagi. Itu di jam 12 status es krim atau es teler. Jam 12 siang. Enak nih makan es teler. Orang lihat, Allahu Akbar. Enggak boleh. Kelihatan kan sederhana, ya jamaah. Jamaah. Kelihatan sederhana, tapi statusnya itu enggak sesuai waktunya. Kenapa jam 12 siang es teler, es es cendol, es Bogor, es Betawi, atau es Jawa namanya, atau es apa namanya? Allahu Akbar. Kenapa enggak dalam statusnya itu dakwah? Status itu adalah nasihat. Ganti nih mulai dari sekarang. Status-status yang ada, yang di HP-HP kita semuanya statusnya adalah dakwah. Jadi pahala. Apalagi Ramadan. Sunnah diganjar wajib. Dan wajib diganjar 70 wajib di selain bulan suci Ramadan. Dari mulai sekarang, mulai status kita status yang dakwah aja. Lagi ngaji. Atau ceramahnya mereka para ulama. Atau pengajian mereka para ulama. Status itu. Jangan status yang lain. Fala yarfuz wa la yafsuk, dan jangan di bulan suci Ramadan berbuat fasik. Fasik itu ucapan yang keluar dari agama. Ucapan fasik. Pokoknya sesuatu yang tidak sesuai dengan agama. Goblok lu misal. Jelek banget lu gitu. Kurang ajar lu. Lu berani sama gua gitu misalnya. Jangan, enggak layak. Oleh jahal. Dan dalam keadaan puasa jangan membego-begokan orang. Lu goblok banget, astagfirullah. Lu miskin emang lu nggak mau kerja kali ya, astagfirullah. Menghina orang. Boleh jahal, nggak boleh. Bukan berarti di bulan yang lain boleh, nggak boleh, haram. Apalagi di bulan suci Ramadan. Fini mru'un syata mau kalau misalnya ada orang jelekin dia, misal kita lagi puasa, ada orang jelekin kita. Lu Jamal, nama lu doang lu Jamal, tapi lu jelek misalnya. Jamal bilang, nggak apa-apa. Maaf muskil, nggak ada, not problem, it's not problem. Masya Allah. Si Jamal sabar nih. Namanya Jamal Sobir. Jamal sang penyabar. Ada misalnya Maulana disebut. Ente tahu gak si Maulana gendut? Masya Allah. Tuh dengar tuh Maulana. Ente bilang apa Maulana gendut? Iya, nggak ada masalah. Ucapan ente Masya Allah, bagaikan anak dengar qasidah. Masya Allah. Nggak ada marah, sedikit pun nggak ada marah. Jadi kalau misalnya ada di bulan suci Ramadan ada yang jelekin dia. Atau ada memerangi dia, mau ngajak berantem sama dia. Ayo berantem. Padahal yang ngajak berantem itu anak kecil. Si Maulana orang gede. Bagaikan giant. Maulana bagaikan, ini contoh aja. Maulana giant. Kemudian yang ngajak berantem anak kecil. Ditiup sama Maulana tuh jatuh orang. Tapi itu Maulana bilang, fal yagul ini soaim. Enggak ada. Anda lagi puasa, enggak, udah. Udah ente udah sana gitu. Enggak dilayanin. Berantemnya enggak dilayanin. Fitnahnya enggak dilayanin. Jelek-jelekinnya enggak dilayanin. Berarti enggak ada kesempatan kita untuk berantem tawuran di bulan suci Ramadan. Enggak sebagaimana banyak tempat Ramadan malah tawuran. Ramadan malah main mercon. Petasan. Enggak, Ramadan enggak main petasan. Giliran Ramadan ngapa jadi main petasan? Enggak boleh. Itu merusak. Orang kalau punya jantungan seketika mati bisa jadi. Udah gitu petasannya petasan apa yang gede? Petasan teko lagi. Allah. Kita ngelihat palanya Maulana gede. Itu petasan teko lebih gede lagi. 5 kali lipat. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Mati orang. Orang dideketin apa namanya di rumah sakit, mati semuanya. Gitu.
dalam undang-undang itu nomor berapa Pak Yuda? Undang-undang tentang mercon, petasan dalam kepolisian ada undang-undangnya. Iya. Cuma saya nanya kepada polisi, jangan belaga-belaga saya polisi, saya bukan polisi. Gitu. Makanya saya nanya. Kalau saya tanya tentang masalah hukum intel, mungkin saya bisa bertanya dengan Maulana. Tapi kalau masalah kepolisian, tentunya polisi. Gitu. Iya. Ada gak? Gitu. Membuat gaduh. Kena hukumnya. Membuat gaduh. Di antaranya membuat gaduh apa? Percon, petasan. Insyaallah. Ada orang sekarang menyiapkan petasan. Sekarang udah nyiapin petasan. Nanti di apa namanya? Di apa namanya? Di sundutnya itu nanti kalau orang tarawih. La haula wala quwata illa billah. Apalagi di akhir-akhir tarawih. Akhir-akhir tarawih. Imam belum dapat THR. Imam belum dapat THR. Mikir, ya Allah, udah mau Idul Fitri nggak ada THR di masjid. Udah gitu terdengar suara mercon. Habis kuliah, tahu-tahu kulhu langsung. Dikaget. La ilaha illallah. Kita lihat aja banyak imam-imam yang biasa ya maksudnya. Gitu. Udah akhir-akhir Ramadan dia lupa. Padahal di awal Ramadan, Masya Allah. Kenapa? Udah kebanyakan pikiran THR di sini. Nah, wa min adabis syaimi, dan di antara adab puasa. Ala yuksiran nauma. Oh, udah jam 10. Jam 10 lewat 10. Mohon maaf. Ya, saya pikir saya mau lanjutin lagi tapi udah kasihan jamaah. Makanya kita Maulid tadi langsung setelah Mahalul Qiyam baca doa karena udah kemalaman gitu. Jadi nggak imbang, kasihan. Jadi itu diantara rujukan dari Habibana Alwi seperti itu. Wallahu a'lam. Saya belum bisa lanjutin. Insya Allah ketemu malam Jumat besok. Insya Allah tabarakallah. Insya Allah. Wallahu a'lam.